Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 10 sebagai aksi nyata pada salah satu modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Maka dari itu yang pertama saya menyapa kita semua kembali, salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Satuan Pendidikan Formal SD Impres Bungawan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan SD Impres Bungawan yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita mengangkat hati mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat penyelenggaraan, penyertaan dan bimbingannya, Ia boleh menghadirkan kita semua dalam ruangan ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Satuan Pendidikan Formal SD Impres Bungawan dan juga Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk boleh berpartisipasi dalam kegiatan di siang hari ini. Mari kita membuka kegiatan kita dalam doa. Kepada Ibu yang membawakan doa, waktu kami berikan. Kita semua dipersilakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu atas segala kerahiman, kasih dan berkat-Mu sehingga kami masih dapat bertemu di dalam ruangan ini guna melaksanakan suatu kegiatan kami, kegiatan dimensi budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak di lembaga ini. Kami mohon berkat-Mu untuk segala kegiatan agar kami dapat memulai dan mengakhiri dalam nama-Mu. Namun Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mengantar kita dalam doa. Kita akan acara yang berikut, sambutan dari Bapak Pimpinan Satuan Pendidikan Formal SD Impres Bungawan. Kepada Bapak, waktu kami berikan. Baik, selamat siang semua. Yang saya hormati teman-teman guru, Bapak Ibu guru SD Impres Bungawan, yang saya banggakan teman calon guru penggerak Ibu Maria Yuliana Sulamasan, calon guru penggerak angkatan 10. Pada tempat pertama saya mengajak kita semua untuk mengangkat hati, mengucap puji atas segala anugerah dan rahmat-Nya yang telah Dia berikan kepada kita, sehingga Ia sendiri dapat mempertemukan kita semua pada siang hari ini dalam kondisi yang sehat selalu. Rekan-rekan guru yang saya kasihi, calon guru penggerak angkatan 10 yang saya cintai,
kegiatan kita pada siang hari ini adalah kegiatan pembiasan atau diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita oleh calon guru penggerak angkatan 10. Pembiasan atau diseminasi ini adalah salah satu program pendidikan dalam pendampingan calon guru penggerak. Sehingga saya mengajak rekan-rekan guru semua, Bapak Ibu, untuk kita dapat hadir bersama dalam kesempatan kegiatan ini sebagai bukti dukungan teman-teman guru terhadap calon guru penggerak angkatan 10 ini. Dalam kegiatan ini kita semua mengikuti materi-materi tentang budaya positif yang disajikan oleh calon guru penggerak Maria Yuliana Suramasan pada siang hari ini. Harapan saya kita yang hadir ini mengikuti dengan baik sehingga aksi nyata yang dibuat pada siang hari ini sebagai bukti untuk calon guru penggerak memberikan buktinya kepada praktek guru, praktek pengajar, dan seterusnya sampai kepada penilaian tingkat akhir. Mungkin hanya itu satu dua harapan saya pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri dengan ucapan terima kasih, saya membuat satu pantun. Nanti teman-teman jawab cakep ya. Iya. Ayah pegang pisau untuk diasah. Cakep. Lalu daging akan dicacah. Cakep. Belajar tanpa mengejar lelah. Cakep. Supaya dapat manfaat dan faedahnya. Cakep. Terima kasih dan selamat siang. Mari kita ikuti kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan atas dukungan dan harapannya bagi kita sekalian. Kita melanjutkan ke acara berikut, yaitu pemaparan materi terkait budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu guru sekalian, bahwa kegiatan kami pada hari ini yaitu sebagai salah satu aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak. Jadi materi yang kami terima di pendidikan guru penggerak ini kami berbagi bersama Bapak Ibu guru sekalian supaya kita bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Sebagai pengantar bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi yang ada pada diri anak. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, menyenangkan dan memberdayakan bagi peserta didik menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, konsep inti dari budaya positif yang mau kita pelajari bersama di sini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran atau dalam benak Bapak Ibu? Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita mendengar kata disiplin, mungkin ada yang terlintas dalam diri kita, dalam bayangan kita. Ada yang bisa ya? Disiplin berarti sikap patuh dan taat. Sikap patuh dan taat, ya. Patuh dan taat. Bapak Ibu guru yang lain, ada yang mau menambahkan? Sikap patuh dan taat itu Suatu kebiasaan hukum tertib. suatu kebiasaan untuk tertib. Masih ada lagi? Disiplin berarti patuh dan taat pada suatu aturan. Patuh dan taat pada sebuah aturan. Ya baik, tepat sekali Bapak Ibu guru sekalian, bahwa disiplin itu biasa lebih mengacu kepada aturan, tata tertib. Tetapi di sini bahwa disiplin itu merupakan konsepnya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Saya mengantar terkait disiplin positif ini dengan sebuah cerita. Ceritanya begini Bapak Ibu. Pada tahun 1960-an, seorang intelek dari Amerika Serikat, dia mau melakukan percobaan menarik. Percobaan menarik ini, dia meminta seorang anak kecil berada di ruangan kelas sendirian, kemudian dia memberinya satu permen marshmallow dan dia menyuruhnya untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka ia akan memberikan dia 2 permen marshmallow. Kemudian apa yang terjadi? Tes ini dilakukan untuk 600 orang anak, dan yang berhasil itu dari 600 orang itu 1/3 orang yang berhasil. Kemudian 30 tahun ke depan, di tahun 1990-an, anak-anak yang sama kembali diteliti, dan ternyata hasil yang diperoleh adalah anak-anak yang ketika itu menahan diri untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit ini, mereka punya kehidupan yang sukses. Sementara anak-anak yang tidak berhasil ketika itu, mereka tergoda oleh marshmallow. Dalam kehidupan duniawi juga mereka tergoda, dan mereka punya kehidupan dengan akhir yang kacau. Kemudian cerita satu lagi, bahwa 3 orang anak SMA dengan pakaian seragam lengkap, mereka mengendarai sebuah motor di jalan raya tanpa menggunakan helm, dengan alasan bahwa tidak ada pengawasan, tidak ada polisi yang menjaga. Jadi dari kedua cerita ini kita bisa menemukan suatu gambaran bahwa kesuksesan itu kunci utamanya juga dari kedisiplinan. Dari kedisiplinan. Disiplin ini tidak hanya disiplin biasa, tetapi kita mau menyadari diri kita, sadar diri, kita punya motivasi dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Kita kadang melakukan sesuatu, tapi
dengan karena terpaksa atau misalnya takut pada hukuman atau mau mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu yang kita mau. Coba kita merefleksikan juga anak-anak kita. Misalnya mereka hadir pagi di sekolah, itu suatu bentuk kedisiplinan. Tetapi mereka hadir pagi itu benar-benar dari dalam diri bahwa mereka anak sekolah hadir lebih awal, atau jangan sampai mereka hanya takut diperiksa atau misalnya dihukum ketika mereka terlambat, atau mereka hadir lebih awal karena mau mendapat pujian dari guru misalnya. Bisa Bapak Ibu? Jadi di sini maksud disiplin positif itu bahwa kita mau ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bahwa kita menyadari diri kita melakukan disiplin diri, dan itu yang mau kita tumbuh kembangkan pada anak didik kita. Jadi ketika mereka datang pagi, mereka tidak takut pada sebuah hukuman, atau mereka hanya mau menerima suatu pujian, itu tidak, tetapi motivasi dalam diri mereka sendiri untuk hadir lebih awal sebagai seorang anak sekolah. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman ataupun hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Lanjut, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi supaya peserta didik kita dapat berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan. Dalam kurikulum Merdeka kita mengenal ada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Kita semua sudah tahu dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan berkebinekaan global. Dan itu yang mau kita tumbuh kembangkan dalam diri peserta didik kita. Jadi itu yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuh kembangkan dalam diri peserta didik kita. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal, 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Coba mari kita merefleksikan diri kita, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari orang lain atau dari pihak lain? Karena kita terkadang melakukan sesuatu karena itu hanya menghindari rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan atau rasa hukuman. Kadang juga kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagaimana menurut Bapak Ibu?
Ibu melakukan sesuatu untuk mau mendapat senyuman dari orang lain? Tidak? Pernah atau tidak? Misalnya kita mau melakukan sesuatu hanya mau mendapat pujian atau penghargaan, atau karena kita takut sesuatu, atau menghindari dari ketidaknyamanan. Pernah? Iya, ya. Jadi ketika di poin 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dalam diri kita akan bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Betul? Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Tentu saya bisa mendapat hukuman atau sanksi atau sakit, pokoknya yang tidak nyaman. Ya, perasaan tidak nyaman dan tidak tenang. Itu pada poin yang pertama. Kemudian kalau di yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga sama. Dalam diri kita pasti bertanya, apa yang akan saya dapat kalau saya melakukannya? Betul seperti itu Bapak Ibu? Betul? Betul. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang. Jadi kita melakukan sesuatu itu bahwa kita dari diri kita sendiri, dan kita meyakini bahwa itu baik. Jadi kepada anak-anak kita juga demikian. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Jadi kita melakukan seperti tadi disiplin, ada motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri untuk melakukannya. Jadi di sini motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Kita melakukannya dengan kesadaran sendiri dari dalam diri kita. Dan yang itu mau kita tumbuhkan untuk anak-anak diri kita. Dalam bagian itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita bisa melihat bahwa hukuman itu dia termasuk dalam identitas gagal. Sementara disiplin itu identitas sukses. Di sini bahwa ketika anak atau murid melakukan suatu kesalahan, maka itu dia sudah menyatakan identitas gagalnya. Sehingga bagaimana kita guru untuk mengembalikan identitas gagal ini supaya peserta didik kita bisa memperbaiki kesalahannya, mencari solusi yang baik untuk mereka, bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan.
Jadi di sini misalnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan bisa dari fisik dan juga psikis. Dari kata-kata yang kita sampaikan, itu peserta didik juga bisa merasa tersakiti. Tidak hanya dari hukuman fisik saja. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini juga merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi pada konsekuensi itu biasanya sudah disepakati antara guru dengan murid. Jadi di sini murid sudah sedia tahu bahwa ketika saya melakukan pelanggaran ini, maka saya akan menerima konsekuensinya seperti ini. Sementara kalau pada hukuman itu hanya satu arah, dari guru saja yang memberikan hukuman, sementara peserta didik kita yang menerimanya. Kemudian pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi ini sebentar kita melihat lebih rinci pada segitiga restitusi. Itu ketika murid melakukan suatu pelanggaran, itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran itu sudah masuk dalam identitas gagal, maka kita sebagai guru yang pertama harus menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, kita kembali menanyakan keyakinan mereka, apa yang mereka yakini, sehingga kita mencari solusi untuk mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dari bagian itu banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang kedua di situ tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi hukuman itu memberikan suatu ketidaknyamanan bagi murid dalam jangka waktu yang panjang. Kita bisa merefleksi diri kita kembali. Ketika kita masih SD juga sama. Bapak ibu guru memukul kita, sampai sekarang kita masih bisa mengingatnya. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi seperti itu yang kita lakukan untuk anak didik kita. Itu akan berdampak jangka panjang untuk peserta didik kita. Jadi itu sebenarnya sekarang itu tidak dibenarkan lagi pelanggaran bagi murid. Terus kita sebagai guru sebagai tindakan ini melakukan hukuman terhadap peserta didik. Itu yang berjangka panjang. Dan itu memang betul kita sendiri juga merasakan. Kemudian pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi diharapkan itu ketika peserta didik kita melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kita sebagai murid, kita sebagai guru bisa melakukan tindakan segitiga restitusi. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Yang berikut adalah kita kembali melihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menjalankan suatu peraturan atau misalnya keyakinan kelas. Bila mana ada pelanggaran, tentu sesuatu akan terjadi. Dan biasanya tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya adalah hukuman atau konsekuensi. Dalam program baru disiplin positif ini kita mengenal ada restitusi.
Dalam bagian itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita bisa melihat bahwa hukuman itu dia termasuk dalam identitas gagal. Sementara itu disiplin itu identitas sukses. Di sini bahwa ketika anak atau murid melakukan suatu kesalahan, maka itu dia sudah menyatakan identitas gagalnya. Sehingga bagaimana kita buruh untuk mengembalikan identitas gagal ini supaya peserta didik kita bisa memperbaiki kesalahannya, mencari solusi yang baik untuk mereka, bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi sini misalnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan bisa dari fisik dan juga psikis. Dari kata-kata yang kita sampaikan, itu peserta didik juga bisa merasa tersakiti. Tidak hanya dari hukuman fisik saja. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini juga merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi pada konsekuensi itu biasanya sudah disepakati antara guru dengan murid. Jadi di sini murid sudah sedia tahu bahwa ketika saya melakukan pelanggaran ini, maka saya akan menerima konsekuensinya seperti ini. Sementara kalau pada hukuman itu hanya satu arah, dari guru saja yang memberikan hukuman, sementara peserta didik kita yang menerimanya. Kemudian pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi ini sebentar kita melihat lebih rinci pada seri 3 restitusi. Itu ketika murid melakukan suatu pelanggaran, itu ada 3 tahapan dalam segi 3 restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, itu sudah masuk dalam identitas gagal, maka kita sebagai guru yang pertama harus menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, kita kembali menanyakan keyakinan mereka, apa yang mereka yakini, sehingga kita mencari solusi untuk mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dari bagian itu banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang kedua di situ tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi hukuman itu memberikan suatu ketidaknyamanan bagi murid dalam jangka waktu yang panjang. Kita bisa merefleksi diri kita kembali. Ketika kita masih SD juga sama. Bapak ibu guru memukul kita, sampai di sekarang kita masih bisa mengingatnya. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi seperti itu yang kita lakukan untuk anak didik kita, itu akan berdampak jangka panjang untuk peserta didik kita. Jadi itu sebenarnya sekarang itu tidak dibenarkan lagi pelanggaran bagi murid, terus kita sebagai guru sebagai kita hari ini melakukan hukuman terhadap peserta didik. Itu yang berjangka panjang, dan itu memang betul kita sendiri juga merasakan. Kemudian pada konsekuensi, tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi diharapkan itu ketika peserta didik kita melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan,
kita sebagai murid, kita sebagai guru bisa melakukan tindakan segitiga restitusi. Kita lanjut. Bapak Ibu guru, kita bisa melihat di sini ada hukuman dan juga konsekuensi. Menggantikan penghapus teman yang dihilangkan. Suatu bentuk hukuman atau konsekuensi. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan sebagai bentuk konsekuensi. Kemudian berdiri di tengah lapangan upacara karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Merapikan sapu dan alat. Melihat ke dalam diri, alasan apa mereka berperilaku seperti itu. Kemudian yang berikut mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini mereka melakukan sesuatu, berperilaku tentu punya tujuan. Dan sebentar baru kita lihat dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi adalah cara yang terbaik untuk kita bisa menyelesaikan masalah anak. Dan yang terakhir berfokus pada solusi. Budaya positif yang berikut adalah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini, kita di satuan pendidikan ini pada semua kelas sudah ada keyakinan kelas. Betul Bapak Ibu guru? Betul ya? Jadi keyakinan kelas ini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang pendekatannya lebih mengedepankan peran aktif peserta didik. Karena keyakinan kelas ini kita menyepakatinya secara bersama-sama, tidak dari salah satu pihak seperti peraturan. Karena peraturan itu biasanya dari satu pihak. Kita guru yang buat peraturan, murid yang mengikuti peraturan tersebut. Jadi sekarang itu peraturan itu tidak lagi tetapi sebuah keyakinan kelas. Mereka meyakini sendiri untuk melakukan ini. Jadi ketika mereka melanggar komitmen yang sudah mereka buat sendiri. Mereka tidak melanggar peraturan dari orang lain yang buat. Jadi itu mungkin dari apa yang mereka yakini, mereka bisa melakukannya dengan senang hati. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas kita semua sudah melakukannya, tetapi bisa kita memperkuat lagi bahwa yang pertama kita mengajak siswa untuk mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Yang dilakukan Bapak Ibu guru juga yang sama. Oh Bapak Ibu guru sekalian, masih semangat? Masih? Oke. Jadi yang pertama itu kita mengajak siswa untuk mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Kelas impian mereka itu mau yang bagaimana? Kemudian kita meminta mereka untuk menuliskan ide atau harapan positif. Di mana harapan positif ini untuk mewujudkan kelas impian tadi. Kemudian guru menampung ide atau gagasan yang tadi siswa sampaikan. Kemudian guru bersama siswa merangkum dan mendiskusikan kembali ide maupun harapan dari semua siswa menjadi sebuah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini kita harus membuatnya dalam
kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas juga yang sudah terbentuk itu ditulis dalam bentuk poster yang lebih menarik dan bisa ditempelkan di ruangan kelas. Seperti di kelas ini juga ada loh di dinding kesepakatan kelas, ya seperti itu. Dan guru memberi penguatan kembali kepada siswa bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat dilaksanakan dengan sungguh dan penuh tanggung jawab agar kelas menjadi aman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Jadi ini diharapkan setiap hari ketika kita memulai pembelajaran itu kita harus memperkuat lagi keyakinan yang sudah mereka buat. Itu setiap hari supaya mereka tetap meyakini, oh sebentar ini kami dalam kegiatan tapi saya harus tetap berperilaku seperti ini. Baik, Bapak Ibu guru, sepakat? Oke. Contoh keyakinan kelas. Ini yang lebih sederhana di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini lebih pasnya di kelas bawah. Jadi kita bersama murid menyepakati, meyakini apa yang mau mereka lakukan. Kita lakukan bersama-sama di dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi sebelum kita mulai dalam pembelajaran, kita setiap hari itu bisa memperkuat lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi hari ini kita semua anggota kelas perlu belajar. Jadi bagaimana kita belajar? Perlu senang, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kemudian yang contoh yang kedua ini untuk kelas atas, sementara yang ketiga ini pada tingkatan SMP. Kita lanjut di budaya positif. Konsep yang berikut ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kontrol guru ini. Yang pertama adalah sebagai guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pengamat. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang Bapak Ibu sering lakukan ada di posisi apa? Coba Bapak Ibu bisa melihatnya. Yang biasa kita lakukan ada di posisi sebagai penghukum, atau posisi pembuat merasa bersalah, ada sebagai posisi teman, atau posisi pengamat, atau sebagai posisi manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Penghukum, manajer paling bawah. Aduh kurang-kurangnya manajer. Iya, kalau coba dari Ibu Min yang biasa dilakukan sebagai, saya biasa melakukan di posisi pertama penghukum, karena biasa menghukum dengan fisik, berlutut, mengancamnya tidak. Lalu yang kedua, manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan sendiri perilaku yang dia buat. Resikonya itu saja. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Bapak Ibu guru yang lain yang biasa kita lakukan. Kita sebagai posisi apa dari kelima posisi kontrol yang ada. Bagaimana Ibu coba?
Kalau dari saya ambil nomor 1, Nomor 1. menghukum. Jadi di situ sering saya buat dengan hukuman fisik juga dengan verbal. Juga bisa masuk pada teman. Kita mengontrol murid dengan bujukan. Dari saya. Iya Ibu. Dari Ibu Nini. Kalau dari saya, yang biasa saya lakukan itu yang kedua, membuat merasa bersalah, menanyakan siswa dengan menggunakan bahasa yang lembut, dan yang kedua itu sebagai manajer. Oke, baik. Dari Ibu guru kita agama. Kalau dari saya juga sebagai penghukum yang bisa menggunakan hukuman apabila anak-anak bersalah. Lalu yang berikut sebagai teman juga, saya selalu membujuk mereka, kadang-kala saat pangku mereka, itu saya merasa sebagai teman. Hanya itu saja. Ya baik, dari Bapak Pimpinan. Kalau dari saya 5 posisi kontrol ini 5-5-nya masuk. Penghukum masuk, rasa bersalah masuk, teman juga masuk, sebagai pengamat tetap, dan sebagai manajer. Jadi kalau ini dosa besar maka saya tetap di neraka karena 5-5-nya masuk. Oke, baik Bapak Ibu guru. Jadi 5 posisi kontrol ini pernah kita lakukan dalam keseharian kita dengan peserta didik kita. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang sebenarnya yang kita buat itu pada posisi manajer. Kita guru itu diharapkan kita memposisikan diri itu sebagai manajer. Dari keempat posisi kontrol yang lain itu memberikan dampak yang kurang baik bagi anak. Jadi kita semestinya itu ada di posisi manajer, mempersilakan murid untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka buat. Jadi sepakat Bapak Ibu untuk kedepannya kita bisa melakukan pada posisi manajer? Bisa? Bisa dan harus. Itu kita sedikit demi sedikit kita mulai membuang yang keempat di atas, 4 posisi kontrol yang teratas, dan kita mulai menerapkan posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjut. Permasalahan yang mereka buat. Jadi sepakat Bapak Ibu untuk kedepannya kita bisa melakukan pada posisi manajer? Bisa? Bisa dan harus. Itu kita sedikit demi sedikit kita mulai membuang yang keempat di atas, 4 posisi kontrol yang teratas, dan kita mulai menerapkan posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Bisa Bapak Ibu? Poin 1 dan 2 mereka lalui. Yang ketiga itu kita kembali menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati, misalnya pada keyakinan kelas, nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas itu merupakan bagian paling dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses. Anak yang melakukan pelanggaran peraturan karena dia sedang mencari perhatian
adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi tadi mereka melakukan suatu tindakan tentu punya tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita misalnya langsung menghardik atau memukul atau mengkritik, jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita dengan tahapan segitiga restitusi ini. Jadi di sini ada banyak kalimat yang untuk menstabilkan identitas ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dan masih banyak lagi kata-kata untuk bisa menstabilkan kembali identitas gagal mereka. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Kita kadang mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kalimat-kalimat ini yang mungkin bisa kita katakan, yang bisa memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian di tahapan yang terakhir, kita kembali menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses pada langkah pertama dan langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Dan apa kamu mau jadi orang seperti apa? Bisa Bapak Ibu Guru? Bisa. Oke, baik. Jadi ketika murid kita melakukan suatu tindakan pelanggaran, apa yang kita buat? Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, jadi Bapak Ibu, apa tindakan kita ketika murid atau peserta didik kita melakukan suatu kesalahan? Bahwa kita harus melakukannya melalui tahapan segitiga restitusi. Jadi untuk kedepannya itu kita harus dan bisa menyelesaikan permasalahan peserta didik kita melalui cara seperti ini, segitiga restitusi. Jangan kita langsung dengan hukuman atau ancaman seperti itu. Sepakat Bapak Ibu Guru? Sepakat. Oke. Materi saya terkait budaya positif di sekolah terakhirnya sudah sampai di sini, tahapan segitiga restitusi. Dari Bapak Ibu Guru sekalian, ada tanggapan atau masukan? Bisa diberikan kesempatan. Ada duit. Baik, setelah mengikuti paparan materi ini, saya sebagai seorang pribadi menanggapinya begini.
dengan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Mungkin saya membutuhkan waktu antara 1 semester atau 1 tahun pelajaran untuk bisa mengevaluasi diri dan merubah diri untuk kita dari 5 tahapan tadi dengan segitiga restitusi. Sepertinya kita sudah mendarah daging dengan hukuman dan lain-lain. Maka dengan itu refleksinya dari pribadi saya, kita butuh refleksi panjang untuk sementara berubah sedikit demi sedikit menuju ke menghilangkan atau meniadakan hukuman dan lain-lain atau kondisi negatif yang sudah kita lihat tadi. Terima kasih. Akhirnya terima kasih dan permohonan maaf. Selamat siang untuk kita semua. Baik, dari saya yang terakhir, yang pertama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pimpinan Satuan Pendidikan Formal SD Impres Bungalawan, juga kepada Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah meluangkan waktu untuk ikut mendukung saya dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pemaparan materi yang saya berikan tadi, dari sikap tutur kata saya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru sekalian. Dan yang terakhir, mari kita menutup kegiatan kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, kembali kami menyampaikan limpah syukur dan terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu sepanjang kegiatan kami siang ini. Semoga apa yang sudah kami jalankan bersama boleh memberikan manfaat bagi kami dalam memperkuat pelayanan kami sebagai seorang tenaga pendidik demi kemuliaan nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang dan terima kasih banyak. Kita foto bersama dulu.